juga bisa kuat gitu kan. Makanya ada ekspansi secara eksternal dan internal dengan mengutamakan fleksibilitas dan kecepatan bergerak gitu. Maksudnya adalah karena kalau misalnya kita terus-terusan nih marketing terus, tapi kita nggak memperhatiin soal internal kita, misalnya sumber daya manusianya atau sistem di dalam situ, itu kalau misalnya kita berkembang terus ke situ bisa aja, tapi misalnya berkembang keluar, tapi nanti misalnya lama-lama ngerasain kok udah kerja terus tapi uangnya di rekening nggak ada gitu kan, atau kayak misal udah kerja terus tapi karyawan-karyawannya nggak oke gitu kan. Nah makanya untuk berkembang perlu ada eksternal dan internal itu kayak gitu. Next, yang pertama topiknya juga yang subtopik dua ini adalah pentingnya data gitu ya. Caranya untuk berkembang secara eksternal dan internal itu kan pasti kita butuh data gitu. Dan kenapa data itu penting? Ya karena em, pasti semua yang kita keputusan yang dibuat itu harus berdasarkan data gitu kan. Nah, terus kalau yang biasanya ya kalau misalnya ada harus dimiliki sebuah bisnis itu pasti pertama data pasar gitu kan. Data pasar empat sih. Penjualan, customer, pesaing sama tren pasar gitu. Jadi penjualan itu ya kita harus tahu em, yang barang yang kita jual itu berapa yang laku, terus habis itu customer yang beli itu siapa aja, terus pesaingnya itu ada siapa aja, dan juga kita tuh mau ngapain gitu kan, kayak nextnya itu kita mau buat apa lagi gitu kan. Nah, makanya kita harus tahu tren pasarnya kayak gitu. Terus tadi saya bilang juga data keuangan gitu. Misalnya kita udah terus-terusan kita udah tahu penjualan seperti apa, kita mau buat produk apa, tapi kita nggak punya data keuangan gitu kan. Pasti nanti jadinya ya itu tadi kayak sayang gitu kan. Rasanya apa penjualan naik nih tapi kok uangnya loss terus gitu kan. Nah, itu makanya ada laporan. Kita harus punya laporan laba rugi, ada arus kas dan neraca gitu. Mungkin kalau yang awal-awal pasti kalau yang em, masih ngerintis gitu ya itu tuh banyak apa aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai buat kita bikin laporan laba rugi paling nggak sederhana kayak gitu. Terus juga data sumber daya manusia. Nantinya kalau kita udah punya banyak karyawan, kita harus punya database karyawan, turnover rate, payroll juga harus jelas gitu. Terus juga data operasional. Jadi kita setelah pasar keuangan sama sumber daya manusia, kita punya data operasional, data produksi, logistik, pemasaran yang udah keluar itu apa aja sih, yang udah kita lakuin tuh apa aja kita harus punya kayak gitu. Terus lanjut, ini ya mungkin saya cerita dikit kalau misalnya di Bloomer itu kayak kita tuh setiap bulan tuh kita tuh punya data apa aja sih gitu. Ini mungkin sedikit sharing juga yang bisa jadi contoh juga ya. Itu tuh ini salah satu monthly report yang dibuat sama store-store supervisor gitu ya. Jadi setiap bulan tuh mereka pasti bikin report semua ini gitu. Ini khusus untuk store, belum yang termasuk divisi-divisi lain ya. Biasanya mereka itu melakukan analisis penjualan gitu, dihasilkan di semua area. Jadi itu maksudnya adalah em, soal payment method gitu. Misalnya kayak em, yang dari orang datang itu tuh berapa, yang dari ojol itu berapa. Terus juga analisis penjualan dari segi produk gitu. Jadi kalau yang misalnya beli varian ini tuh berapa, yang nggak laku tuh apa, itu mereka present di situ. Terus habis itu yang kedua tuh membership report. Ini juga penting. Nanti mungkin kalau udah tambah berkembang, menurut saya membership itu sangat penting ya. Jadi biasanya tuh setiap bulan nanti leader-leader itu report gitu kayak misalnya dari bulan ini kita nambah member berapa sih, terus habis itu yang misalnya kita kan juga punya loyal customers gitu ya itu tuh mereka juga present jadi loyal customers yang sebenarnya beli lagi itu tuh berapa orang kayak gitu. Terus habis itu customer specialist itu maksudnya kayak mereka itu cerita atau present effort-effort yang udah dilakukan untuk kasih special effort untuk customernya gitu. Misalnya kita kan punya loyal customers itu pas ulang tahun itu harus dikirimin birthday cake gitu ya, birthday cake sama drink gitu. Nah, mereka report gitu. Udah dikasih atau belum? Terus habis itu responnya seperti apa gitu. Terus juga analisis market yang datang ke store dan asalnya. Ini caranya adalah untuk em, tahu gitu apa biasanya nanya sih. Biasanya kasir itu waktu misalnya lagi sepi itu tuh mereka nanya kayak taunya dari mana sih Kak kayak gitu dan itu menurut saya penting gitu kan karena kita kan nggak bisa punya data nih kalau yang datang ke store itu tahu dari mana kan nggak bisa apa kalau nggak kita yang nanya gitu kan.
Nah, makanya ada analisis market yang datang ke store ini supaya kita tahu nih marketing yang berguna itu tuh sebenarnya marketing yang lewat mana sih kayak gitu. Terus habis itu ada analisis kompetitor. Itu adalah biasanya tuh managers itu harus tahu nih kayak di sebelah-sebelah toko tuh ada apa aja sih. Terus mereka tuh ngeluarin promo-promo apa atau produk-produk apa yang bikin misalnya mereka lebih ramai atau mereka lebih sepi gitu kan. Jadi harus tajam di situ gitu. Terus hasil mystery shopper. Nah, ini juga ini yang baru kita terapin juga beberapa setahun belakangan dan menurut saya ini bagus banget gitu kan. Jadi tuh biasanya kita tiap bulan itu ngeluarin budget untuk hire mystery shopper gitu. Mystery shoppernya tuh nggak harus yang kalau yang kita lakukan ya itu nggak yang profesional gitu. Maksudnya kadang kan ada yang lembaga yang memang khusus mystery shopper gitu kan. Nah, tapi untuk sekarang kita belum ke situ. Tapi kita memang hire aja customer-customer yang memang suka Blueberry gitu kan. Kadang teman-teman juga gitu untuk ya mereka datang ke store terus ada em, apa namanya ya form gitu kan untuk mereka isi gitu dan mereka itu detail gitu kayak dari produknya, dari servisnya pun tuh dari kata-katanya pun tuh mereka harus checklist gitu kan. Misalnya mereka ditawarin member atau enggak, mereka ditawarin upselling atau enggak. Terus juga kebersihan, kotor enggak, ada yang rusak enggak kayak gitu. Terus even apa kayak lagu aja tuh mereka catat gitu kan karena kita punya special playlist yang harus dimainin di toko gitu kan. Nah, dari situ mereka bahkan catat lagu yang lagi main tuh apa gitu supaya nanti dicek sama HRD-nya udah sesuai belum sama yang udah ditentuin SOP-nya tuh udah sesuai atau belum kayak gitu. Nah, jadi mereka present hasilnya terus habis itu mereka tuh present misalnya ada yang nggak sesuai gitu ya, itu tuh mereka cerita kayak kenapa gitu kan. Jadi dari situ tuh tujuannya supaya mereka tuh aware gitu kan kalau mereka harusnya melakukan itu kayak gitu. Terus habis itu hasil rating di online order dan Google Maps karena mereka punya KPI juga untuk kayak rating itu nggak boleh di bawah 4,5 misal kayak gitu. Nah misalnya kalau di bawah 4,5 ya mereka bilang kenapa kayak gitu. Terus komplain, terus employee juga. Jadi mereka tuh report soal best employee, best service, lowest performance employee karena yang seperti ini kan kualitatif ya. Mereka harus lihat dari store mereka masing-masing gitu kan. Yang sebenarnya bagus tuh apa, yang kurang tuh apa dari segi karyawan gitu. Terus juga mereka harus report soal hasil training, monitoring sama recruiting staff gitu. Soalnya jadi memang manajer-manajer itu punya kewajiban misalnya dari hasil mystery shopper yang kurang nih di bagian upselling gitu ya. Mereka harus melakukan training di bagian tersebut. Seperti itu. Terus habis itu nomor 11 tuh ada hasil stok dan inventory usage. Jadi memang lingkupnya tuh luas ya kalau misalnya di store gitu kan. Nah, itu juga mereka itu melakukan jadi kan kita pakai ERP gitu kan. Jadi mereka tuh tahu em, stok-stok yang seharusnya di sistem itu berapa, yang realnya itu berapa gitu. Jadi dari situ mereka bisa present gitu karena kita punya target dan juga memang barang-barang itu kan nggak boleh hilang gitu kan. Jadi mereka present ada yang hilang atau enggak. Terus juga kalau misalnya kadang itu kan bukan cuma hilang ya, kadang misal kayak mungkin yang Bapak Ibu yang di dunia F&B pasti tahu gitu kan. Misalnya kita bikin roti itu kan nggak mungkin resepnya 100 gram tapi pasti jadinya 100 gram juga itu kan nggak mungkin. Pasti ada namanya varians gitu kan, perbedaan itu gitu. Nah itu yang makanya harus di-present gitu. Kayak perbedaannya itu berapa persen, seperti itu. Terus hasil quality control gitu juga itu dilakukan gitu kan. Maksudnya quality control yang dilakukan itu karena memang kalau sekarang kita tuh punya departemen QC gitu kan, quality control gitu. Jadi quality control itu mereka selalu punya benar-benar detail untuk em, hasil kunjungan gitu kan. Jadi mereka tuh selalu kunjungan ke store terus habis itu lihat kayak misalnya Vivo nggak, first in first out nggak, cake-nya, terus habis itu display itu sesuai sama SOP atau enggak, terus habis itu ada produksi atau produk hasil produk yang nggak sesuai SOP atau enggak kayak gitu. Jadi kalau mystery shopper mungkin lebih fokus ke service yang di luar, kalau quality control itu internal gitu. Karena kalau mystery shopper kan nggak mungkin dia lihat cake itu keluarnya Vivo atau enggak kan nggak mungkin kelihatan. Nah makanya kita punya quality control ini kayak gitu. Terus juga punya hasil gross profit. Jadi memang di store itu mereka punya target untuk
profit gitu. Karena tujuannya apa? Karena yang menjalankan kan mereka ya, mereka yang di store gitu kan. Jadi mereka harus punya awareness gitu untuk ya misalnya karyawan gitu nggak produktif gitu kan. Misalnya bakal kelihatan di gross profitnya gitu. Misalnya karyawan itu budgetnya sekian persen, tapi kenyataannya lebih gitu kan. Nah, pasti mereka ada evaluasi di situ gitu. Terus habis itu misal juga penggunaan listrik gitu kan juga ngaruh ke profit. Nah, makanya ada KPI untuk itu dan harus present seperti itu. Terus juga terakhir itu juga mengajukan program atau pembaruan fasilitas dari kesimpulan seluruh report di atas gitu. Karena tujuannya apa? Ya kan pasti kita tuh pengen ada perkembangan gitu ya. Dan kita tuh butuh feedback dari yang menjalankan di operasional langsung gitu kan. Nah, makanya mereka harus kasih gitu kan. Misalnya ada ide apa kayak gitu. Dari situ next. Oh ya Mas Rian, sorry tadi mau nanya ini berarti kalau pertanyaan nanti di akhir aja ya atau langsung nanya? Iya Mbak, jadi nanti pertanyaan di akhir nanti akan dibuka dua pertanyaan. Oke oke. Ya selesai. Oke, ini lanjut eh, dulu ya. Nah, oke. Tadi kan mungkin udah ke data gitu ya. Terus udah cerita banyak data yang dipakai di Bloomer itu apa aja gitu. Nah, next adalah pentingnya sumber daya manusia gitu. Misalnya kita udah punya data nih. Tapi yang pasti challenging itu adalah kalau misalnya sumber daya manusianya nggak bisa memaksimalkan data tersebut gitu kan. Dan kita nggak bisa membuat keputusan dari data tersebut gitu kan. Nah, makanya di sini nih sumber daya manusia sangat penting gitu. Nah, ini juga yang makanya saya fokus tuh banyak kan di sumber daya manusia itu gitu. Gimana caranya itu ya memaksimalkan mereka dan juga em, memotivasi mereka gitu kan gitu. Nah ini mungkin cerita sedikit juga tentang jadi sumber daya manusia yang dilakukan di Bloomer itu pertama apa gitu. Yang pertama tuh kita punya values gitu. Ini menurut saya penting banget untuk em, semua perusahaan nih kecil maupun besar nih harus punya value yang kita mau bawa tuh apa gitu kan. Nah, kalau di Bloomer itu value-nya ada ini, singkatannya tuh namanya PIKA gitu. People, Innovation, Quality, sama Agile. Ini mungkin nanti next dijelasin ya. Jadi pertama itu pasti people gitu. People itu kalau di Bloomery itu kita memprioritaskan relasi sama customer, Bloomery team, sama supplier partner. Nah, Bloomery Team sendiri itu ada dalamnya lagi nih. Jadi kan kita punya value besarnya ya. Tapi di dalam people itu tuh kita punya value untuk bisa teamwork, respect sama empathy gitu. Maksudnya apa? Ya teamwork, respect, empathy itu tuh buat punya um, kalau kita punya tim ya kita harus bisa kerja sama gitu kan. Nggak bisa nih kalau misalnya kita maksudnya pinter atau punya skill yang bagus tapi kita nggak bisa kerja sama, kita nggak bisa menghormati temen yang lain atau kita nggak punya empati gitu kan. Nah, itu makanya value yang selalu dibawa di Bloomer itu gitu. Terus habis itu ada innovation, inovasi itu jadi kayak pasti kalau misalnya saya mau cerita caranya Bloomery bisa berkembang dan bertahan sampai sekarang itu ya menurut saya pasti nggak lepas dari inovasi gitu karena memang ya makanya kita berempat bersaudara itu untungnya udah kebagi gitu. Jadi memang yang suka bikin produk itu adik saya gitu dari awal gitu kan. Nah, ya dia memang fokus di situ. Dia fokus di divisi R&D gitu kan. Jadi memang setiap hari ya dia bikin 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 produk baru atau kayak apa nggak harus produk baru, produk yang lama pun dicari kalau misalnya itu nggak enak atau apa ya kadang misalnya gampang leleh gitu kan perlu di riset terus gitu kan. Nah, maksudnya inovasi itu seperti itu gitu. Terus juga ini juga mungkin yang saya belajar dari 4 tahun ini ya, itu tuh kadang tuh mungkin kita bikin produk itu tuh enak menurut kita gitu kan, atau bikin campaign gitu ya, itu yang menurut kita bagus gitu kan, tapi ternyata nggak berhasil juga. Makanya inovasi yang kita fokus di Bloomer itu juga inovasi yang cocok sama pasar gitu kan, nggak cuma cocok sama kita gitu kan, karena kadang mungkin kita pun bukan pasarnya Bloomery gitu. Makanya ya kita paham pasar kita itu siapa dan juga setiap ngeluarin produk itu memang ada risetnya untuk tahu itu tuh cocok sama pasar kita kayak gitu. Terus next adalah quality ya, yang tadi itu yang saya bilang juga itu pasti selalu kualitas terbaik gitu. Makanya kita ya fokus effort nih kayak maksudnya kita ngalokasin budget untuk benar-benar punya QC dan R&D team gitu kan. Supaya memang kita
bisa mempertahankan kualitas kayak gitu. Terus yang terakhir ini agile, mungkin tadi value yang di Bloomberg juga itu maksudnya agile itu adalah karena kita ngerasain gitu dari 4 tahun mendirikan Bloomberg yang paling susah itu adalah apalagi saya cerita mungkin sekarang karyawan di Bloomberg itu udah banyak gitu kan 140 karyawan dan paling challenging itu adalah ketika banyak perubahan gitu. Perubahan itu tapi menurut kita pasti terjadi gitu kan. Maksudnya ya kadang mungkin memang perubahan apa kadang dibutuhkan, kadang nggak juga misalnya yang kayak terlalu drastis gitu ya menurut kadang pasti harus disesuaikan gitu kan. Karena beda nih kalau ngomong tim yang bersepuluh sama tim yang ber140 gitu kan. Nah makanya em, setelah melewati 4 tahun kadang tuh pasti ya banyak lah yang em, pasti drama-drama kalau soal perubahan itu nggak cocok kayak gitu-gitu. Nah, makanya kita setelah itu kita bikin value di Bloomer itu harus bisa agile gitu. Maksudnya agile itu adalah yang fleksibel, cepat sama adaptif gitu kan. Karena kalau kita nggak punya value itu di karyawan-karyawan kita, ya pasti kalau cuma kita berempat nih yang punya value agile gitu ya, ya pasti nggak bisa gerak juga gitu kan. Karena yang menjalankan tuh bukan kita juga gitu kan. Yang menjalankan setiap harinya itu kan mereka gitu. Nah, makanya kita punya value ini gitu untuk fleksibel. Seperti itu. Nah, mungkin next ya, itu adalah terus gimana nih misalnya kita udah punya step, udah punya company value sama culture gitu ya. Tadi kan kalau di Bloomery ada Pika tadi gitu kan. Terus caranya supaya em, bisa diterapin tuh kayak gimana gitu. Nah, ini mungkin yang saya belajar juga adalah pastiin ini nih untuk masing-masing karyawan ya. Itu adalah untuk ke arah positif gitu. Maksudnya nggak bisa nih kalau kita tuh kitanya sendirinya tuh negatif kayak maksudnya selalu negatif thinking selalu kalau dapet arahan baru tuh selalu udah nggak mau dulu gitu atau kayak udah langsung defensif nggak mau gitu itu nggak bisa makanya kita membawa diri ke arah positif dulu dirinya dulu terus habis itu menghindari lingkungan yang tidak sesuai company values gitu maksudnya apa. Mungkin saya cerita dikit kalau misalnya kayak saya 4 tahun tuh pasti udah ngerasain ya kayak lingkungannya ternyata baru tahu kayak karyawan-karyawannya ada yang toksik ada yang bener-bener nggak em, ternyata maksudnya di belakang tuh bener-bener udah nggak oke gitu kan bahkan teman-teman yang di satu ruangan aja tuh udah nggak cocok gitu kan karena ya maksudnya bener-bener tiap hari ngomongin negatif ada em, arahan baru tuh langsung ngapain sih kayak gitu bener-bener udah penolakan terus habis itu ngomongin orang terus kayak gitu tuh kan apa saya juga banyak cerita sama entrepreneur-entrepreneur lain tuh banyak terjadi gitu kan nah makanya tahun ini nih sebenarnya kita mulai fokus benar-benar untuk bikin lingkungan yang positif gitu. Karena kalau lingkungan kerjanya udah negatif, itu tuh pasti nggak oke gitu kan buat em, semua karyawan yang lain gitu kan. Misalnya karena yang namanya negatif dan toksik itu tuh lebih cepat nyebar daripada yang positif gitu loh. Makanya ya menurut saya kalau misalnya udah tahu nih di perusahaan kita atau di karyawan kita nih ada yang nggak oke, ada yang benar-benar jadi sumber toksiknya gitu menurut saya harus tegas, harus bisa memang apa di treatment gitu loh ya kalau bisa diomongin ya diomongin kalau nggak bisa ya harus dilepas kayak gitu terus habis itu ya yang ketiga menjadi contoh khususnya untuk leader jadi jangan sampai leadernya pun tuh udah nggak oke gitu kan makanya saya buat milih leader itu benar-benar hati-hati gitu untuk ya memang mereka bisa jadi contoh gitu kan pasti apalagi leader kalau misalnya leadernya timnya udah gede ya misalnya toko gitu kan kadang ada yang timnya 20 orang kayak gitu kan pasti ngikutin leadernya gitu loh. Kalau misalnya leadernya ternyata yang dia yang udah nyontohin yang nggak oke, pasti anak-anaknya ikut kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir rekrut orang yang tepat. Itu menurut saya kunci gitu kan. Maksudnya jangan sampai ini kita tuh nyepelein rekrutmen gitu loh. Ini mungkin di next juga saya bakal jelasin. Jadi caranya tuh gimana? Maksudnya kalau kita mau rekrut orang yang tepat gitu ya. Itu caranya gimana? Nah, kalau yang saya lakuin itu adalah yang pertama itu pasti skill fit. Jadi kalau misalnya saya mau rekrut orang itu saya cari tiga ini gitu skill fit culture fit sama ya dua itu sih maksudnya skill fit sama culture fit nah maksudnya skill fit itu ya pasti kuantitatif maksudnya misalnya kita mau cari apa ya misalnya mau cari accountant gitu ya ya pasti dia harus punya pengalaman accounting atau at least lulusan accounting gitu kan maksudnya seperti itu nah jadi ya skill test
Misalnya kalau di Bloomer itu kan yang banyak kan pasti kitchen ya, yang bikin kue gitu kan. Nah, ya udah kita biasanya tes dulu. Biasanya dia bisa bikin kue nggak sih? Dia bisa bagus nggak hasil bikin kuenya seperti itu. Terus habis itu juga KPI. Terus habis itu reference checking. Jadi ini mungkin em, ide juga buat Bapak Ibu ya. Biasanya tuh saya kalau misalnya rekrutmen tuh saya selalu nanyain perusahaan sebelumnya. Jadi itu apalagi kalau misalnya untuk em, level-level yang penting ya, maksudnya functional level yang bukan operasional level. Kadang kan kalau operasional level saya ngerti sih, kadang misalnya butuh buat besok itu ada yang tiba-tiba resign atau tiba-tiba nggak datang lagi, itu kan kejadian gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang buat semuanya sih, semuanya itu pasti saya reference checking gitu. Jadi saya tanya sama perusahaan sebelumnya kayak apa em, rekomen apa enggak gitu. Bahkan nggak cuma perusahaan sebelumnya, karena saya pernah nih cerita dikit ya. Itu tuh ternyata perusahaan sebelumnya yang persis saya tanyain ini oke. Ternyata waktu datang apa maksudnya beberapa bulan tuh benar-benar nggak oke gitu kan. Kayak maksudnya apa bikin berantakan gitu lah. Nah ternyata di reference checking sama perusahaan-perusahaan dua sebelumnya dan ternyata yang dua sebelumnya nggak rekomen kayak gitu. Nah makanya menurut saya kalau untuk posisi-posisi penting sebisa mungkin kalau kita bisa nanyain semua pengalaman dia itu tuh apa dijalanin gitu kan. Terus habis itu juga biasanya tuh reference checkingnya saya cari get contact juga. Soalnya zaman sekarang itu kan banyak ya apa ternyata apa em, bermasalah dikejar-kejar apa rentenir kayak gitu-gitu tuh juga pernah ngerasain gitu kan. Nah, makanya ya saya reference checkingnya benar-benar ketat di situ kayak gitu supaya yang masuk tuh berarti memang udah ke filter at least gitu kan. Nah, skill fit seperti itu. Nah, yang kedua adalah culture fit. Culture fit itu maksudnya ya, makanya tadi kan saya cerita nih, saya punya company values itu kan, yang tadi PIKA, yaitu people, inovasi, quality oriented, sama agile gitu kan. Ya, saya bakal cari orang-orang yang punya value itu gitu kan. Caranya gimana? Saya biasanya nanyain, kayak maksudnya misalnya soal agile gitu ya, soal adaptif gitu kan. Saya tanyain, em, Mbak, biasanya kalau di perusahaan, di pekerjaan sebelumnya, em, adaptif yang pernah Mbak lakukan itu tuh kayak apa sih? Dan dia harus cerita misalnya, karena kalau misalnya cuma bilang, iya saya adaptif ya, semua orang bisa bilang gitu kan. Tapi kan dia bisa cerita soal, em, ya saya dulu tuh kalau misalnya saya pernah nih dapat project, terus saya tiba-tiba hari H berganti gitu kan. Terus saya bisa lakukan, saya langsung pivot kayak gini-gini. Nah itu tuh menunjukkan kalau dia adaptif gitu kan. Nah itu yang saya lakukan gitu. Jadi di semuanya tuh ditanyain kayak gitu, misalnya inovatifnya kayak apa, terus habis itu dia respect nggak sama teman-temannya, terus sama atasannya tuh dia respect nggak, itu tuh bisa ditanyain gitu kan. Contohnya yang kamu respect sama atasan tuh kayak apa, misalnya dia bisa cerita, saya selalu ngucapin selamat pagi sama atasan gitu tuh menurut saya udah menunjukkan salah satu kalau memang dia respect gitu kan. Nah yang itu seperti itu kalau untuk culture fit. Jadi itu sebenarnya bisa ditanyain dari awal supaya kita tuh dapet tim yang memang cocok. Oh iya, sama juga tuh yang biasanya sering itu adalah em, yang saya sering datang ke store habis itu langsung nggak cocok itu biasanya karena di store itu kan apalagi untuk store-store yang high traffic ya itu tuh biasanya em, harus gesit gitu kan. Maksudnya adalah fast itu gitu. Nah, makanya ditanyain dulu kamu udah biasa di story apa di culture yang cepat atau enggak karena kalau misalnya dia tuh pertahannya kerjanya kadang di cafe yang mungkin sepi yang sehari datang 5 sampai 10 orang sama ngelayanin yang sehari datang 50 orang pasti kadang kagok gitu kan. Nah, terus makanya dia nggak siap. Nah, makanya ya sebisa mungkin saya tanyain dulu dan misalnya dia memang nggak biasa nggak diterima gitu kan daripada ya itu daripada udah diterima terus habis itu dari pertama langsung pergi gitu kan lebih repot lagi gitu kan. Nah, makanya itu yang dilakukan kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang juga itu hire slowly and fire if needed gitu kan. Makanya di Bloomery itu kalau pas rekrutmen itu sebisa mungkin ya nggak cepet-cepet, tapi ya nggak memungkiri ya. Maksudnya saya tadi cerita ya pasti ada cepet-cepetnya juga, apalagi operasional level gitu. Nah, tapi saya tuh hati-hati di situ. Jadi pastikan kalau di Bloomery ada one man notice, bahkan kalau manager level tuh two man notice gitu kan. Supaya kita ada waktu tuh untuk ya dapet tim yang memang cocok gitu kan. Dan cocok itu ya skill and culture fit tadi gitu. Terus kita juga tadi itu yang saya bilang, menurut saya kalau memang nggak cocok dengan skill dan culture perusahaan,
Jadi misalnya KPI dia nggak pernah achieve, terus habis itu ternyata orangnya sama teman-teman toxic gitu tuh menurut saya ya udah dilepas aja gitu kan. Daripada kita membangun culture yang nggak oke gitu kan. Itu bakal lebih bumerang gitu loh buat kita karena ya nggak mungkin berkembang gitu. Kalau misalnya kayak dulu tuh yang saya ngerasain tuh bener-bener misalnya mau dikasih apa aja ternyata kayak langsung nggak usah dikerjain kayak gitu-gitu loh. Itu kan menurut saya udah toxic gitu kan. Nah, makanya yang kayak gitu tuh harus tegas di situ kayak gitu. Next, nah ini nih mungkin ya yang setelah tadi kita udah hiring, kita udah membangun value dan culture perusahaan gitu tuh, caranya ngembangin dan motivasi karyawan tuh gimana? Nah ini mungkin yang saya ceritain yang saya lakukan ya, itu adalah struktur dan mengembangkan posisi yang jelas gitu. Nah ini nih mungkin yang saya lakukan adalah yang udah awal dari Bloomery ya memang kita kan udah 4 tahun jadi banyak karyawan-karyawan itu ya mungkin nggak dari awal juga tapi udah 3 tahun lebih gitu kan dan mostly yang karyawan-karyawan yang udah 3 tahun lebih gitu tuh pasti at least ada kenaikan lah untuk mereka tuh jadi PIC atau sekarang mereka jadi leader bahkan gitu kan itu tuh harus ada gitu karena ya itu misalnya bayangin aja kalau kita udah kerja lebih dari 5 tahun tapi kita nggak tahu nih di atas kita tuh ada apa sih atau kita nggak tahu kita tuh bisa jadi bisa jadi apa gitu kan pasti mereka nggak mau stay di situ karena mereka merasa stuck gitu kan tapi kalau misalnya kita tahu kita kasih struktur yang jelas nih oke di struktur perusahaan ini nih ada PIC di atasmu ada SPV di atasmu ada area di atasmu gitu kan pasti mereka jadi tahu oh aku nih bisa ya ke situ gitu kan dan bahkan ya mereka bisa ngajuin gitu kan untuk pengen ke situ gitu kan banyak karyawan saya yang tanya gitu kan bisa nggak sih aku apply di situ apalagi kalau pas lagi ada yang kosong kayak gitu kan supaya ya menurut saya tuh udah beberapa kali hire profesional dari luar gitu kan misalnya untuk posisi-posisi yang tinggi karena nganggepnya apa pasti cocok gitu kan pasti butuh yang udah pengalaman gitu kan tapi ya itu waktu rekrutmen tuh saya ngerasa cocok banget tapi ternyata waktu udah jalan nggak secocok itu gitu ternyata ya karena menurut saya yang dari dalam itu lebih baik untuk dikembangin gitu daripada kita hire dari luar tapi ya nggak menutup ya pasti kadang itu apalagi kok posisi-posisi yang saya ngerasain itu misalnya kayak accounting, tax itu lebih baik dari awal dari luar karena kita butuh nih untuk punya keuangan yang benar gitu kan. Jadi ya ada yang menurut saya harus dari dalam, ada yang dari luar juga seperti itu. Nah, terus pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan yang berkelanjutan itu ya tadi menurut saya harus bisa menjalankan sistem supaya semua orang tuh dapat training. Nggak cuma yang di bawah saya nih, nggak cuma leader-leader di bawah saya, tapi juga sekaryawan-karyawan di bawahnya. Operasional pun mereka harus dapat training gitu kan. Nah, makanya em, tadi leader-leader di toko pun punya KPI untuk harus ngelakuin pelatihan kayak gitu. Nah, terus ini benefit dan insentif yang menarik. Menurut saya ini tetap kunci ya, kunci untuk bikin karyawan semangat kerja tiap hari itu ya di sini gitu. Caranya ya benefit dan insentif yang menarik gitu. Nah, makanya kalau di Bloomery itu dari awal kita berdiri itu tuh kita tuh pasti kasih insentif gitu. Insentif itu tapi harus berdasarkan performance gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya performance itu ya dari KPI tadi. Kalau kamu achieve di semua ini, kamu dapat bonus yang besar gitu kan. Jadi misalnya gaji pokoknya nggak sebesar itu, tapi di bonusnya menarik, itu pasti mereka jadi semangat gitu loh. Saya ngerasain itu banget sih, karena semangat karyawan buat menjalankan itu tuh sangat penting gitu kan. Tapi ya nggak cuma berhenti di karyawan. Ini yang saya pelajari juga, nggak bisa nih kita cuma kasih bonus ke leadernya gitu kan. Karena yang menjalankan kan juga bawah-bawahnya gitu kan. Makanya itu harus dibagi rata supaya ya bawah-bawahnya pun tuh dapat gitu kan. Karena ya itu, kalau cuma leadernya yang jalan juga nggak mungkin jalan juga kayak gitu. Terus juga menurut saya karyawan sejahtera tuh pasti bekerjanya lebih baik gitu kan. Itu sih. Izin Mbak Cynthia untuk waktunya masih sisa 2 menit, mungkin bisa untuk dilanjutkan dan dipercepat. Oke, oke. Ini efisiensi. em, ini untuk manajemen, teori lean management ya. Itu em, tadi sih, itu pertama menentukan value gitu ya. Maksudnya kita harus tahu nih value-value produk kita itu harus jadi solusi. Kalau misalnya produk atau proses yang tidak menjadi solusi ya dihilangin aja gitu kan. Karena tadi itu kita harus cari produk yang cocok dan jadi solusi sama sama pasar kita gitu. Terus habis itu setelah kita udah tahu
value kita dan mau kemana dan udah buang yang nggak perlu, itu tuh kita harus bikin sistem yang berkelanjutan gitu kan. Memastikan setiap tim bekerja dengan sistem yang efisien. Membuat sistem yang berdasarkan dari permintaan atau demand. Jadi harus dari permintaan pasar dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Nggak boleh kayak kita udah dapat semua nih, kita udah buat sistem, kita udah em, punya produk, kita udah efisien gitu kan. Tapi kita nggak evaluasi terus, itu nggak boleh karena pasti kita berhenti, kita stuck gitu kan. Nah, makanya harus perbaikan yang berkelanjutan kayak gitu. Terus ini menurut saya pentingnya teknologi. Ini mungkin cerita juga teknologi yang kita pakai di Bloomery ya. Itu adalah pertama tuh sistem ERP yang terintegrasi dari penjualan sampai inventory. Terus habis itu kedua sistem HRIS untuk manajemen karyawan dan juga sistem customer service membership maupun website penjualan gitu. Sebenarnya tiga ini aja yang kita pakai. Tapi ini benar-benar sangat penting di perkembangan Bloomery kayak gitu. Nah ini mungkin yang saya cerita sistem ERP ini mungkin untuk Bapak Ibu juga. Karena saya merasain sistem ERP ini penting gitu. Kalau misalnya di Bloomery itu tuh dari pertama pembelian bahan baku, terus habis itu penerimaan bahan oleh gudang, itu tuh semua oleh orang yang beda nih. Ini nih oleh divisi-divisi yang berbeda gitu kan. Terus habis itu kita tuh pembayaran setelah barang diterima. Jadi setelah itu di sistem diterima sama gudang, baru kita tuh boleh bayar. Karena kalau enggak ini yang apa bisa bahaya juga tuh kadang tuh yang saya sering lihat tuh kadang mungkin purchasing sama yang nerima nih sama terus habis itu ternyata dikorupsi sama purchasingnya gitu tuh kan sering juga. Terus setelah pembayaran baru bisa produksi. Nah, produksi terus habis itu pengiriman ke store terus sama sampai penginputan di kasir pun itu tuh nyambung sama sistem ERP ini gitu. Jadi setelah penginputan di kasir sama membership bahkan membership pun tuh kan kadang ini ya, misalnya bisa aja dulu saya pernah ngalamin itu dikorupsi soal membership gitu. Jadi ternyata em, membership yang diinput itu punya karyawan sendiri gitu. Nah makanya sekarang itu kita membership pun pakai dari nyambung sama kasir supaya ya memang yang ada uang masuk yang bisa dapat membership gitu, yang bisa dapat poin gitu kan. Nah terus habis itu ada pemotongan stok dari penjualan, terus ada stok opnam audit. Maksudnya adalah karena misalnya udah semua nih udah jalan, tapi kan harus ada stok opnam supaya memastikan ya itu tadi nggak ada yang barang yang hilang gitu kan. Kayak gitu, ini sistem ERP. Nah, yang saya sharing itu adalah kenapa sih harus pakai sistem gitu ya. Pertama itu saya ngerasain memang awal tuh challenging banget untuk misalnya menerapkan sistem ERP gitu ya. Karena ya tadi sumber daya manusianya belum ready kayak gitu-gitu. Tapi setelah saya ngerasain bener-bener jatuh bangunnya menerapkan ini, itu saya bener-bener ngerasain enak banget gitu. Jadi semua kita butuh data apa aja tuh ada gitu kan. Kita butuh data inventory turnover, kita butuh apa aja tuh ada gitu. Terus habis itu pengukuran KPI karyawan jauh lebih jelas karena datanya bisa di-download semua gitu kan. Misal kita mau ngukur finance nih, tepat nggak sih pembayaran itu waktunya gitu kan. Nah kita bisa download gitu kan. Nggak cuma berdasarkan kayaknya tepat gitu, kayaknya dan telat gitu tuh jadi subjektif gitu loh. Terus fraud sangat terminimalisir yang tadi saya cerita dari semua lini itu jadi ke monitor gitu kan. Terus pekerjaan yang lebih cepat dan efisien. Seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas materi yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali mendapatkan banyak ilmu tadi. Di kolom chat juga. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian.
Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Fando Official Shop.